belajar melalui perangkat seluler kita, atau kita akan belajar secara daring karena ada kegiatan lomba MAPSI di SDIT Al-Furqon, dan kebetulan di tuan rumah kegiatan lomba MAPSI. Hari ini mata pelajaran Al-Quran Hadis kita akan belajar mengenai hadis tentang takwa. Dengan materi pembelajaran nanti ada 4 subbab. Yang pertama yaitu mengerti apa itu hadis, nomor 3 yaitu isi kandungan hadis tentang takwa, dan yang terakhir yaitu hikmah orang takwa. Yang pertama yaitu pengertian takwa. Menurut bahasa, takwa artinya patuh. Takwa juga berarti taat atau menjaga. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Nah, dari contoh, dari pengertian yang Ustazah sampaikan tadi, apakah kita sudah termasuk menjadi orang bertakwa? Apa toh ciri-ciri orang bertakwa? Secara singkat, ciri-ciri orang bertakwa yang pertama yaitu orang yang berinfak. Jadi kita pada hari Jumat selalu dibiasakan untuk berinfak. Supaya apa? Supaya kita tergolong menjadi salah satu ciri orang bertakwa. Kemudian apalagi ciri orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menahan amarah. Nah, siapa yang masih sering marah-marah sama temennya? Nah, kalau bisa itu ditahan amarahnya. Kita juga harus saling memaafkan, memaafkan kesalahan orang lain, baik yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Dan juga Allah itu mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan ini bisa kita lakukan dalam hal-hal kecil. Misalnya, anak-anak melihat ada kerikil atau melihat ada kulit buah pisang tergeletak di jalan atau berada di tengah jalan, yang apabila itu terinjak akan menimbulkan bahaya bagi orang lain, anak-anak bisa mengambilnya, kemudian dibuang ke tempat yang seharusnya. Kalau ada batu atau kerikil yang sekiranya lancip, bisa ditepikan di tepi jalan biar nggak terinjak orang lain. Kemudian kalau ada kulit buah pisang, teman-teman bisa mengambil dan menaruhnya di tempat sampah. Itu merupakan salah satu contoh kebaikan kecil yang anak-anak bisa lakukan. Kemudian yang kedua yaitu tentang hadis takwa. Nah, hadis takwa ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ani darri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqinna sabiquluqin hasan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapuskannya, dan berkaulah kepada manusia yang akhlaknya baik. Hadis riwayat
Tirmizi. Nah, apa sih sebetulnya isi dari hadis ini? Akan kita bahas pada subbab berikutnya, yaitu isi kandungan hadis takwa. Yang pertama yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa hal tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya. Jadi mereka yang bertakwa itu yakin kepada Allah bahwa apabila kita bertakwa, Allah itu akan membalas. Membalasnya dengan apa? Nah, kita juga belum tahu Allah akan membalas dengan apa. Nah, melaksanakan perintah Allah itu tidak hanya sebatas kita sholat, kemudian kita mengeluarkan zakat, kita berpuasa baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan, kita haji, tetapi kita belajar dengan rajin. Itu merupakan salah satu contoh bertakwa. Kita berbuat baik kepada sesama manusia, kita berbakti kepada guru, kita menyayangi teman, kita berbakti kepada orang tua. Itu merupakan salah satu contoh takwa. Nah, sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW dalam hadis tentang takwa di atas, bahwa perbuatan-perbuatan takwa tersebut hendaknya dilakukan di mana saja dan dapat dilakukan kapan saja. Jadi tidak mengenal waktu dan tempat. Nah, kemudian orang bertakwa juga harus menjauhi semua larangan Allah. Tidak hanya kita tidak melakukan syirik, kita tidak mencuri, kita tidak berjudi, ya. Tetapi kita juga tidak boleh mencela, menghina, kemudian menyakiti hati orang lain, kita sombong. Nah, kita juga tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintahkan untuk segera melakukan perbuatan baik. Nah, apabila kita tadi misalnya mencela teman, kita juga harus segera melakukan atau menutupinya, menutupi menutupi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Misalnya apa? Membantu sesama teman, kemudian apa ya, kalau di kelas contohnya bisa membantu piket atau membantu menghapus papan tulis, seperti itu. Kemudian isi kandungan hadis takwa yang ketiga yaitu agar kita bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi kita harus bergaul itu kepada sesama orang yang mempunyai akhlak mulia biar kita ketularan baiknya. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah orang bertakwa. Yang pertama yaitu menjadi orang yang mulia atau orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai persoalan. Yang ketiga yaitu memperoleh rezeki dari jalan yang tak terduga. Kemudian yang keempat yaitu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Masya Allah ya, luar biasa ya hikmah dari orang bertakwa. Nah, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Itu saja sedikit penjelasan tentang takwa. Ustazah akhiri, apabila ada perkataan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.